warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Sehat semua ya? Ya. Hari ini berangkat semua kan? Berangkat. Nah, pada hari ini Ibu akan mengajarkan tentang makhluk hidup. Kalian ada yang tahu tidak makhluk hidup itu seperti apa? Seperti manusia, ya, hewan, terus tumbuhan. Nah, Ibu di sini akan menjelaskan tentang ciri-ciri dari makhluk hidup itu apa saja dan kebutuhan dari makhluk hidup itu apa saja. Di sini Ibu akan memberi gambaran tentang kebutuhan dari makhluk hidup. Makhluk hidup itu membutuhkan cahaya matahari. Nah, bisa kalian bayangkan jika tidak ada cahaya matahari seperti hari ini, apa yang akan terjadi? Gelap. Jika gelap, manusia tidak akan bisa beraktivitas dengan baik pada sehari-hari. Seperti Ibu contohkan tumbuhan. Tumbuhan merupakan salah satu dari makhluk hidup karena tumbuhan itu bisa bertumbuh atau berkembang. Nah, di sini tumbuhan juga membutuhkan cahaya matahari. Karena apa? Karena tumbuhan bisa bertumbuh jika dia terkena oleh sinar matahari. Nah, selanjutnya Ibu memberi gambaran tentang ciri-ciri dari makhluk hidup sebelum Ibu menjelaskan materinya ya. Ciri-ciri dari makhluk hidup itu Ibu kasih contoh bernafas. Nah, di mana Ibu contohkan manusia kita ya. Kita bernafas itu menggunakan alat indera yaitu hidung. Dengan hidung dan alat dari organ tubuh yang ada di tubuh manusia, maka dari itu manusia itu bisa bernafas dan digolongkan menjadi makhluk hidup. Selanjutnya Ibu kasih contoh cacing dari contoh hewan ya. Cacing itu bernafas menggunakan kulit. Karena apa? Karena cacing tidak seperti manusia. Dia tidak memiliki alat indera yang dimiliki manusia seperti paru-paru, hidung, dan alat organ tubuh lainnya. Apalagi ya? Ada yang bisa tahu ciri-ciri dari makhluk hidup itu seperti apa? Manusia itu bisa apa? Bisa bergerak. Nah, bisa bergerak ini manusia karena memiliki alat bantu, yaitu seperti apa? Tangan, kaki, mulut, dan kepala. Nah, mereka bisa bergerak karena memiliki alat bantu tersebut. Beda dengan benda mati. Ada yang bisa mencontohkan benda mati itu apa? Meja, kursi. Nah, ya. Meja dan kursi itu benda mati karena dia dibuat oleh manusia. Nah, meja ini tidak memiliki alat gerak atau alat bantu, maka dia tidak bisa bergerak atau berpindah tempat-tempat. Nah, kita mulai ya penjelasan dari materi hari ini, yaitu ciri-ciri dan kebutuhan dari makhluk hidup. Yang termasuk dari ciri-ciri makhluk hidup, yang pertama, makhluk hidup dapat bergerak. Seperti contohnya kita, manusia. Manusia memiliki alat gerak apa saja? Tangan, kaki, mulut, kepala. Ya, itu salah satu contohnya ya. Di sini yang membedakan yaitu seperti contohnya benda mati. Benda mati contohnya meja. Meja tidak memiliki alat gerak, maka dari itu meja digolongkan sebagai benda mati. Selanjutnya makhluk hidup bisa tumbuh. Di sini Ibu akan mencontohkan fase dari manusia, fase pertumbuhan manusia.
Bayi 5 tahun. Awalnya kita juga menjadi balita. Selanjutnya kita bertumbuh menjadi anak-anak. Terus kita memiliki tahap bertumbuh lebih besar menjadi remaja. Selanjutnya ada lagi yang tahu? Setelah remaja, dewasa. Setelah dewasa, manusia menginjak di fase tua atau lansia. Lanjut usia. Selanjutnya contoh dari hewan. Hewan di sini memiliki fase pertumbuhan dari yang kecil sampai mereka bertumbuh besar. Selanjutnya ciri-ciri dari makhluk hidup. Makhluk hidup itu berkembang biak atau beranak ya. Berkembang biak. Manusia berkembang biak menggunakan di sini perkembangbiakan pada makhluk hidup memiliki 2 ciri. Yang pertama, beranak. Yang kedua, bertelur. Di sini manusia tergolongkan sebagai ciri beranak. Bertelur, ada yang bisa mencontohkan hewan yang bisa bertelur? Yang bertelur itu hewan apa? Ayam, buaya, apalagi bebek, kura-kura, banyak ya. Nah, sudah kalian sudah paham? Nah, selanjutnya di sini ciri-ciri dari makhluk hidup yang selanjutnya yaitu peka terhadap rangsangan. Nah, contoh dari ciri makhluk hidup yang peka terhadap rangsang di sini ibu mencontohkan tumbuhan yaitu putri malu. Ada yang tahu putri malu? Kalian pernah memegang putri malu? Pernah. Apa perubahannya? Ketika dipegang, dia mengaturkan daunnya. Nah, di situ dia itu memiliki rangsangan jika dipegang oleh benda makhluk hidup lain. Nah, materi selanjutnya di sini hapus dulu ya. Materi selanjutnya di sini ibu akan memberitahukan kebutuhan dari makhluk hidup. Kebutuhan makhluk hidup. Nah, ada yang tahu makhluk hidup itu memiliki kebutuhan apa saja? Makan, minum, apalagi? Bernapas. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan supaya kalian bisa tahu dan memahami ya. Kebutuhan makhluk hidup. Makhluk hidup membutuhkan makanan. Seperti yang Ibu jelaskan pada materi yang pertama tadi, ciri-ciri makhluk hidup itu membutuhkan makanan. Makhluk hidup bisa bertumbuh jika dia mengkonsumsi makanan dan minuman dengan baik. Selanjutnya manusia membutuhkan air. Membutuhkan air untuk bertahan hidup. Air ini kegunaannya banyak ya. Bisa untuk minum, untuk kebutuhan makan, untuk menyiram tanaman. Nah, seperti itu. Selanjutnya manusia atau
bisa beristirahat dengan baik dan melakukan aktivitas yang mereka lakukan sehari-hari. Nah, kita lanjutkan lagi. Yang selanjutnya, kebutuhan dari makhluk hidup yaitu makhluk hidup membutuhkan cahaya apa? Matahari. Di mana cahaya matahari merupakan faktor penting juga untuk kebutuhan makhluk hidup. Cahaya matahari memiliki peran yang sangat penting. Seperti ketika kita ingin menanam pohon atau menanam tanaman. Jika kita menanam tanaman tidak adanya cahaya matahari, maka tanaman tersebut tidak dapat hidup. Sedangkan kita sebagai manusia membutuhkan makanan seperti sayuran. Kita makan menggunakan nasi. Nasi di sini kan merupakan tumbuhan, di mana padi tumbuh karena dia juga adanya cahaya matahari untuk bernapas. Nah, disitulah mengapa dikatakan bahwa cahaya matahari merupakan kebutuhan dari makhluk hidup. Bukan hanya penting untuk manusia, tapi juga penting untuk binatang atau hewan, penting untuk tumbuhan. Nah, dapat kita rangkumkan ya. Tadi sudah ada yang mencatat belum? Yang pertama? Sudah. Ada yang ingat? Dari ciri-ciri makhluk hidup. Makhluk hidup tadi apa saja? Hewan. Ciri-ciri makhluk hidup apa saja tadi? Membutuhkan makanan. Manusia membutuhkan makanan untuk bertahan hidup. Yang kedua, manusia bernafas. Yang ketiga apa? Bergerak. Yang keempat, ada yang masih ingat? Berkembang biak. Apalagi? Peka terhadap rangsang. Ibu akan memberikan penjelasan ulang yang lebih singkat lagi ya. Nah, di sini pada hari ini kita mempelajari ciri-ciri dari makhluk hidup. Yang pertama ada manusia membutuhkan makanan. Manusia atau makhluk hidup itu bernafas dengan menggunakan alat indera yang mereka punya. Menggunakan dengan alat indera. Selanjutnya, manusia bergerak dengan menggunakan alat gerak yang mereka miliki. Selanjutnya, manusia berkembang biak. Ada yang ingat tadi berkembang biak ada beberapa macam? Dua. Yang pertama, berkembang biak dengan cara beranak. Yang kedua, berkembang biak dengan cara bertelur. Nah, selanjutnya, Ibu ulangi lagi kebutuhan dari makhluk hidup. Mengapa makhluk hidup membutuhkan makanan? Karena untuk memenuhi kebutuhan dari kebutuhan faktor untuk sehari-harinya, seperti jika manusia tidak makan, maka alat tubuh dari manusia itu tidak berfungsi, maka mereka akan mati atau meninggal karena dia tidak mengkonsumsi makanan. Nah, manusia membutuhkan tempat tinggal. Selanjutnya, cahaya matahari sudah Ibu jelaskan tadi ya. Cahaya matahari tidak hanya dibutuhkan oleh manusia saja, tapi juga dibutuhkan oleh hewan dan juga tumbuhan. Di sini Ibu kan sudah menjelaskan secara rinci apa saja ciri-ciri dari makhluk hidup dan apa saja kebutuhan dari makhluk hidup.
Nah, di sini Ibu akan memberikan 2 soal untuk kalian jawab di papan tulis ya. Soal yang pertama tentang apa saja kebutuhan makhluk hidup. Nanti kalian jawab ya. Soal yang kedua, apa saja ciri-ciri dari makhluk hidup? Nah, nanti kalian jawab di sini. Ada yang bisa menjawab? Saya Nah, di sini maju. masih. Jawab di sini ya. Ini nomor 1 apa? Apa saja kebutuhan dari makhluk hidup? Sudah? Nah, di sini tadi Alia menjawab soal 1 dan soal yang kedua. Ada yang bisa tahu ini benar atau salah? Benar ya. Nah, kalian ingat-ingat ya. Jawabannya yaitu makan dan minum atau air. Selanjutnya ini benar ya. Jawaban yang kedua, ciri-ciri dari makhluk hidup itu, makhluk hidup bisa bernafas, yang kedua bergerak. Ini kedua ini salah satu contoh dari ciri-ciri makhluk hidup. Nah, sudah. Ibu sudahi materi pada hari ini. Kalian di rumah jangan lupa belajar ya. Nah, Ibu simpulkan lagi. Secara singkat ya, kebutuhan dari makhluk hidup itu membutuhkan makanan seperti sayur-sayuran, buah-buahan dan sejenisnya. Yang kedua itu air. Setiap makhluk hidup itu membutuhkan air untuk bertahan hidup. Yang ketiga tadi apa? Cahaya matahari. Setiap makhluk hidup membutuhkan cahaya matahari untuk bertahan hidup. Seperti contohnya tadi Ibu sudah contohkan seperti tumbuhan. Tumbuhan bisa tumbuh jika dia terkena sinar dari matahari. Terus yang keempat, tempat tinggal. Contohnya manusia memiliki rumah untuk mereka berteduh atau bertempat tinggal. Terus materi yang pertama tadi ciri-ciri dari makhluk hidup. Makhluk hidup itu bisa bernafas. Beda dengan benda mati. Benda mati itu Ibu tadi sudah contohkan seperti meja atau kursi. Benda mati itu tidak dapat bergerak ataupun bernafas. Selanjutnya makhluk hidup bergerak. Makhluk hidup peka terhadap rangsangan. Makhluk hidup membutuhkan makanan. Nah, Ibu sudah memberi rangkuman pada materi hari ini. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.